Teman-teman kita dari jamaah tablik, ada yang namanya khuruj 40 hari, keluar meninggalkan sementara keluarganya, meninggalkan sementara kerjaannya, meninggalkan sementara anaknya untuk apa? Untuk tawajuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Agar apa? Agar ada perubahan yang timbul sebab dia muqarrabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Yang mana sekarang banyak menjadi perbincangan. Mengapa jamaah tablik ini meninggalkan anaknya 40 hari? Apakah ini sebuah kezoliman? Bukankah ini sebuah kezoliman? Sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang pergi ke luar negeri, pergi keluar daerah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, guna mencari nafkah, guna mencari pekerjaan. Mengapa orang-orang yang mencari pekerjaan tidak hanya 40 hari, bahkan bertahun-tahun? Mereka ke Arab Saudi, ya, mereka ke Korea, mereka ke Cina mungkin. Nah, mereka pergi mencari uang, meninggalkan keluarganya, dan tidak ada yang komplain. Tidak ada orang yang membicarakan di belakang, oh itu orang meninggalkan jauh-jauh istrinya, anaknya, kasihan, bagaimana nafkah batinnya. Tidak ada yang pernah membicarakan hal. Di masa 40 hari berubah dari bentuk ini ke bentuk lainnya, kemudian berubah lagi dalam masa hari. Maka para ulama, baik dalam ilmu tasawuf ataupun dalam ilmu kejiwaan, mereka sangat mementingkan yang namanya masa 40 hari. Maka teman-teman kita dari jamaah tablik, ada yang namanya khuruj 40 hari, keluar meninggalkan sementara keluarganya, meninggalkan sementara kerjaannya, meninggalkan sementara anaknya untuk apa? Untuk tawajuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Agar apa? Agar ada perubahan yang timbul sebab dia muqarrabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Yang mana sekarang banyak menjadi perbincangan. Mengapa jamaah tablik ini meninggalkan anaknya 40 hari? Apakah ini sebuah kezoliman? Bukankah ini sebuah kezoliman? Meninggalkan istrinya, bagaimana nafkahnya, bagaimana nafkah batinnya, meninggalkan anaknya, bagaimana kasih sayangnya kepada anaknya. Masya Allah. Ini perkataan orang-orang yang tidak senang ataupun orang-orang yang belum mengenal jamaah tablik. Kalau kita sudah mengenal mereka, kita sudah pernah mengikuti mereka, mungkin barulah kita paham, oh ternyata jamaah tablik ini adalah orang-orang yang berusaha taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir lebih dalam lagi, dengan tanpa ada buruk sangka, suuzon kepada sesama muslim, sesama saudara kita, marilah sama-sama kita bandingkan. Sekarang ada jemaah tablik, ia keluar meninggalkan istrinya 40 hari, yang mana di dalam sistem mereka jemaah tablik ini, orang-orang yang siap meluangkan waktu selama 40 hari, meninggalkan anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya sementara, ini mereka sudah ditinggalkan biaya hidup selama 40 hari di rumah. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja tanpa diberi ongkos, diberi uang jajan, diberi kehidupan yang layak di rumahnya. Tidak. Jadi sudah diberi uang jajan, ditinggalkan uang agar bisa makan, bisa hidup sebagaimana biasanya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang pergi ke luar negeri, pergi keluar daerah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, guna mencari nafkah,
guna mencari pekerjaan. Mengapa orang-orang yang mencari pekerjaan tidak hanya 40 hari, bahkan bertahun-tahun? Mereka ke Arab Saudi, ya. Mereka ke Korea, mereka ke Cina mungkin. Nah, mereka pergi mencari uang, meninggalkan keluarganya, dan tidak ada yang komplain. Tidak ada orang yang membicarakan di belakang, oh itu orang meninggalkan jauh-jauh istrinya, anaknya, kasihan, bagaimana nafkah batinnya. Tidak ada yang pernah membicarakan hal demikian. Tapi kenapa kok ketika ada jamaah tabligh hanya 40 hari meninggalkan keluarganya, perbincangan di mana-mana. Inilah salah satu hasutan setan, salah satu adu domba antara kita umat Islam dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini. Nah, kalau dia mengatakan, ya ini kan keluar negeri, TKI, TKW untuk menafkahi keluarganya, ada uang yang dikirimkan. Nah, kita jawab saja, bukankah mereka jamaah tabligh yang keluar meninggalkan keluarganya sudah memberikan ataupun menyediakan uang kepada keluarganya, sudah ditinggalkan uang belanja kepada keluarganya. Apalagi kekurangannya apa? Sama-sama meninggalkan uang. Nah, justru mereka yang meninggalkan keluarganya untuk agama ini adalah sesuatu yang pernah dulu dicontohkan oleh para ulama, para sahabat. Karena kalau kita pikirkan, kalau seandainya Nabi SAW bersama sahabat ataupun orang-orang terdahulu, mereka hanya tinggal di Mekah, hanya tinggal di Madinah bersama Nabi saja. Mereka tidak rela meninggalkan keluarganya untuk khurud fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ataupun menyampaikan agama ke pelosok-pelosok dunia. Niscaya kita yang berada di Indonesia tidak mengenal yang namanya Islam ini. Justru Islam kita dapat di Indonesia disebabkan perjuangan pengorbanan orang-orang yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan anaknya demi memperjuangkan agama Islam, demi menyebarkan agama Islam. Maka syairnya orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama atas kami, yaitu yang mulia baginda Rasul. Min saniyatil wada, dari jalan saniyatul wada. Wajib syukru alaina, maka kami wajib bersyukur. Wajib atas kami syukur. Mada'a lillahi da, selagi orang yang dakwah masih ada. Selagi orang yang menunjukkan jalan kepada Allah masih ada. Bukan selagi ada orang yang sholat, selagi ada orang yang berzikir, selagi ada orang yang berzakat, berpuasa, tidak. Tapi mada'a lillahi da, selagi masih ada orang yang berdakwah. Maknanya Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah para dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para sahabat ada yang pedagang, mereka adalah pedagang yang dai. Walaupun ada yang bertani, bercocok tanam, mereka adalah petani yang dai. Semuanya sahabat adalah dai, orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagaimana kita pun meniru-niru perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, yaitu menyampaikan agama kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja semampu kita. Dan dakwah itu banyak macam-macamnya. Para ulama, mereka berdakwah dengan mengajarkan ilmu agama di pesantren-pesantren. Nah, ini porsinya para ulama. Nah,
Orang-orang awam bagaimana dakwanya? Ya mengajak orang untuk ke masjid. Nah, giliran sudah orang berkumpul di masjid, datangkanlah para ulama untuk mengajarkan orang-orang tersebut. Jadi setiap orang memiliki porsi dakwah masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Tersebut tidak bisa sembarangan campur aduk, tidak bisa. Wallahu a'lam. Inilah masa 40 hari yang sebagai dasar ulama-ulama yang ada di Jamaah Tabligh untuk bagaimana mereka menganjurkan teman-teman untuk taqarrub, taat kepada Allah, meninggalkan dunia istilahnya, meninggalkan istri, anak, pekerjaan selama 40 hari. بسم الله الرحمن